Perkenalkan, nama saya Siti Salma. Saya Rizka Liana. Di sini kami sedang membuat video untuk tugas mikrobiologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang fase-fase pertumbuhan bakteri dan fungi. Dan juga bagaimana cara mengukur bakteri dan fungi. Yuk mari simak Videonya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma 24060201. Di sini saya akan membahas tentang fase-fase pertumbuhan bakteri dan juga metode cara pengukuran bakteri. Nah, mari simak videonya ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui definisi dari bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopik yang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air, sungai, serta air laut. Selanjutnya kita masuk ke fase pertumbuhan sel. Nah, pertumbuhan adalah meningkatkan jumlah kuantitasnya sel. Dengan cara terbentuknya sel-sel baru, terjadinya proses pertumbuhan tergantung dari kemampuan sel dalam membentuk protoplasma baru. Pada bakteri, pertumbuhan secara aseksual dan disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan biner berlangsung dengan interval yang teratur, dengan penambahan atau kelipatan secara eksponensial. Selanjutnya adalah kurva pertumbuhan bakteri. Fase pertumbuhan bakteri merupakan fase pembelahan seks bakteri yang melalui beberapa fase, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Fase lag merupakan fase penyusuan bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal, dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan bakteri akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Fase kematian merupakan fase di mana laju kematian terjadi akibat beberapa faktor, seperti habisnya nutrisi pada media sehingga bakteri mengalami kematian. Nah, setelah kita tahu bagaimana fase pertumbuhan, kita juga harus tahu loh bagaimana cara mengukurnya. Secara umum ada 2 cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung, cara ini menghitung jumlah bakteri secara nyata. Contohnya, melihat bakteri lewat mikroskop dan menghitung jumlah selnya, atau menanam bakteri di media agar lalu menghitung koloni yang tumbuh. Cara ini akurat, tapi butuh waktu lama. Yang kedua, metode tidak langsung. Kalau cara ini lebih cepat, karena tidak menghitung bakterinya satu persatu. Misalnya dengan melihat tingkat kekeruhan larutan bakteri menggunakan alat spektrofotometer. Semakin keruh cairannya berarti semakin banyak bakterinya. Baiklah, segitu saja video penjelasan saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang fase-fase pertumbuhan fungi dan juga metode cara pengukuran fungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Liana dengan NIM 2406020008. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Ratna Lestari, SSI, MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan fungi atau jamur, mulai dari bagaimana cara mereka tumbuh, fase-fase pertumbuhannya, dan cara kita mengukur pertumbuhannya. Fungi merupakan organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil dan memperoleh nutrisi dengan cara menyerap zat organik dan dari lingkungannya. Mereka bisa tumbuh di berbagai tempat, dari tanah, makanan, hingga jaringan makhluk hidup lain. Tapi bagaimana sebenarnya pertumbuhan fungi itu terjadi?
pertumbuhan pada fungi dapat diartikan sebagai peningkatan ukuran massa sel dan jumlah sel yang terjadi secara teratur. Fungi dapat tumbuh dalam dua bentuk utama, yaitu yang pertama uniselular, seperti Saccharomyces cerevisiae atau ragi yang berkembang biak dengan cara pembelahan atau pertunasan. Yang kedua, ada multiselular seperti Rhizopus, Aspergillus, dan Penicillium yang tumbuh membentuk miselium, yaitu jaringan benang halus yang disebut dengan hifa. Pertumbuhan fungi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, kelembapan, oksigen, dan juga ketersediaan nutrisinya. Secara umum, pertumbuhan mikroorganisme termasuk fungi dapat dibagi menjadi 4 fase utama, yaitu yang pertama adalah fase lang atau fase adaptasi. Pada tahap ini, sel-sel fungi baru beradaptasi dengan lingkungan barunya. Aktivitas metabolisme meningkat, tetapi belum terjadi pembelahan sel yang signifikan. Nah, yang kedua, ada fase log atau fase eksponensial. Fungi tumbuh dengan sangat cepat, hifa memanjang dan bercabang, dan miselium meluas dengan sangat pesat. Nah, yang ketiga ada fase stasioner. Pada fase ini, laju pertumbuhan mulai turun dan akhirnya seimbang antara jumlah sel baru dan sel yang mati. Hal ini terjadi karena nutrisi mulai berkurang dan produk metabolisme menumpuk. Nah, yang keempat ada fase kematian atau disebut juga dengan fase penurunan. Nutrisi sudah habis dan racun metabolik menumpuk yang menyebabkan sebagian besar sel mati atau dorman. Nah, bagaimana cara kita mengukur pertumbuhan fungi? Ada beberapa metode yang biasa digunakan, tergantung pada jenis jamurnya. Apakah dia uniselular atau multiselular? Yang pertama, ada metode gravimetri atau berdasarkan berat biomassa. Miselium fungi disaring, dikeringkan, lalu ditimbang. Peningkatan berat kering menunjukkan pertambahannya pertumbuhan. Yang kedua, ada metode pengukuran diameter koloni. Biasanya digunakan pada fungi yang tumbuh di media padat. Dengan mengukur diameter koloni pada cawan Petri setiap hari, kita bisa melihat laju pertumbuhannya. Nah, yang ketiga ada metode nepelometri atau turbidimetri. Diterapkan pada fungi uniselular seperti ragi yang tumbuh di cairan. Kekeruhan medium diukur menggunakan spektrofotometer untuk menentukan kepadatan sel. Yang keempat, ada metode perhitungan jumlah sel. Nah, untuk ragi, jumlah sel bisa dihitung secara langsung menggunakan kamar hitung hemositometer atau secara tidak langsung melalui jumlah koloni yang tumbuh di media agar. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk pertumbuhan fungi melibatkan peningkatan ukuran dan jumlah sel yang berlangsung melalui beberapa fase seperti fase log, stasioner. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang fase pertumbuhan fungi dan juga bagaimana cara kita mengukurnya. Sekian, terima kasih. Ini adalah video proses pertumbuhan fungi pada miselium. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami juga di sini sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.